Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Ayu Nurmalia Putri, Eliska Kusuma Dewi, Lucia Palenski, Sisi Solika, dan Yunita Erma Zakiah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji anti kolesterol, di mana tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengenal, mempraktekkan, dan memahami efektivitas uji anti kolesterol. Selanjutnya, masuk pada tahap cara kerja. Pada uji anti kolesterol ini menggunakan 6 ekor hewan uji yaitu mencit. Lalu terlebih dahulu menimbang bobot mencit. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok kontrol negatif, yang kedua ada kelompok kontrol positif, dan yang ketiga ada kelompok percobaan. Pada kelompok kontrol negatif diberikan Aquades sebanyak 0,2 ml per oral untuk bobot mencit 15 gram. Lalu, 30 menit kemudian diukur kadar kolesterolnya. Selanjutnya, pada kelompok kontrol positif diberi kuning telur puyuh sebanyak 0,4 ml per oral untuk bobot 16 gram. Lalu, 30 menit kemudian diukur kadar kolesterolnya. Dan pada kelompok percobaan diberi kuning telur puyuh sebanyak 0,2 mili untuk bobot 15 gram dan 0,4 mili untuk bobot mencit 16 gram. Lalu, selang 5 menit diberi simvastatin pada mencit sebanyak 0,2 mili untuk bobot 15 gram dan 0,4 mili untuk bobot 16 gram pada mencit. Setelah itu, 30 menit berikutnya baru diukur kadar kolesterolnya. Berikutnya dapat dilihat pada slide yang menampilkan gambar dokumentasi dari prosedur kerja yang telah kami lakukan, yaitu pada gambar pertama dilakukan pembagian kelompok menjadi kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, dan juga kelompok percobaan. Gambar selanjutnya yaitu pemberian. Pada kelompok kontrol negatif diberi Aquades, pada kelompok kontrol positif diberikan kuning telur puyuh, dan pada kelompok percobaan diberikan kuning telur puyuh dan juga simvastatin yang diberikan per oral. Kemudian gambar berikutnya yaitu pengambilan darah. Pengukuran kadar kolesterol pada mencit dilakukan dengan cara mengambil sampel darah pada ekor mencit. Mula-mula, ekor mencit diurut-urut agar pembuluh venanya lemas, kemudian masukkan strip pada alat uji, lalu baru dibaca pengukurannya pada alat uji anti kolesterol, sehingga dapat diketahui kadar kolesterol yang didapatkan. Selanjutnya kita akan memasuki hasil pengamatan pada kelompok negatif pada mencit pertama dengan volume pemberian percobaan 0,2 mili diperoleh kadar kolesterol 103 mg per desiliter yang artinya di bawah batas normal. Kemudian pada mencit kedua kelompok negatif dengan volume pemberian percobaan 0,2 mili diperoleh kadar kolesterol 103 mg per desiliter yang artinya di bawah batas normal. Selanjutnya pada kelompok positif pada mencit pertama dengan volume pemberian 0,4 mili dapatkan kadar kolesterol 143 mg per desiliter yang artinya di atas batas normal. Lalu pada mencit kedua kelompok positif dengan volume pemberian 0,4 mili diperoleh kadar kolesterol 143 mg per desiliter yang artinya di atas batas normal. Lalu yang terakhir ada kelompok percobaan pada mencit pertama dengan volume pemberian 0,4 mili dan didapatkan kadar kolesterol 123 mg per desiliter yang artinya di bawah batas normal. Selanjutnya pada mencit kedua, kelompok percobaan dengan volume pemberian 0,2 mili didapatkan kadar kolesterol 113 mg per desiliter yang artinya di bawah batas normal. Berikut penjelasan dari praktikum yang kami lakukan yang dapat dibaca pada slide berikut.
Kesimpulan, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian efek antikolesterol terhadap hewan uji adalah menunjukkan simvastatin mempunyai efek antikolesterol. Hal ini terbukti setelah mencit diberikan kuning telur puyuh, kadar kolesterolnya yang semula tinggi berangsur menurun, sehingga efek antikolesterol pada simvastatin sudah bisa dibuktikan.